Iya, kita kan bicara pilot ya. Iya. Bukan bicara yang lain. Tapi ya. saya sanggah dulu. Saya sanggah tadi pembicaraan dari Amca. Dan kalau saya dua-duanya tidak ada, gimana Ya, itu? itu menasib sih. Aku pulang ke Mas saja deh. Kang Sukasa, sebenarnya mah ada yang menarik di desa. Sebelum itu saya ingin merespon dulu. Oh, Iya dong, jangan gerak aja dong. Merespon jawabannya ini tuh. Biar ya masyarakat juga tahu Iya, bahwa betul. dana desa itu kan sebenarnya kenapa sih muncul dana desa dulu kan nggak ada. Ya Iya. untuk pembangunan desa kan. Hmm. Tapi kenyataannya selama ini bagaimana? Iya. Padahal kan katanya dari rakyat untuk rakyat ya kan. Ya artinya ya dana itu kan berasal dari pajak segala macam. Oke lah itu dari rakyat. Kemudian itu kan dikumpulkan menjadi dana APBN kalau di pusatnya ya. Betul. Dan menjadi dana desa dari Kementerian Desa ditransfer ke desa. Bukan ke kubu kan? Bukan. Iya ke desa kan. Ke desa. Berarti untuk siapa? Untuk desa. Untuk kan? desa dong. Tapi Iya. kenyataannya gimana? Nah itu PR aja. Iya. Saya paham sekarang, Bor. Dari pertanyaan itu nanti saya akan respon. Oke lanjut. Oke. Saya rasa udah dimengerti sih sebenarnya. Dia tadi mau nanya. Ini Cuma juga luas. Iya, agak-agak ya gimana? Cakupannya luas. Ini berarti dari desa lu desa ya skala nasional lah. Menggelitik, Bor. Iya. Yang jelasnya Bahkan menggelitik juga. ya saya harus katakan ya Menteri Keuangan pernah ngomong kan, itu dana desa untuk masyarakat loh gitu kan. Saking apanya, saking keselnya menteri aja saking keselnya. Kenapa sih digunakan untuk kepentingan kepala desa misalnya kan? Itu kan saking keselnya pemerintah pusat. Gitu. Artinya ketika dana desa itu ya dimanfaatkanlah untuk pembangunan di desanya gitu kan. Harusnya Ya. dengan maksimal lah ya. Iya. Termasuk ini juga kita tidak menyebutkan desa mana ya. Iya, Secara bukan. ini umum saja. Secara umum. Bor. Dan itu Iya. terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Yang dibicarakan terjadi di Di Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau ini kita ngomong terjadi di Gunung Sari dulu nih. Oke. Di Gunung Sari, Oke. isu-isu pemekaran itu Hmm. ternyata menjadi alat politik, dipolitisasi setiap momen pemilihan kubu. Bukan yang sekarang saja. Dari juga dulu-dulu. dulu juga sama. Desa Gunung Sari kan untuk luasnya kan lumayan luas ya, paling luas. Termasuk penduduknya, masyarakatnya juga paling banyak. Di angka kisaran 8.000-an lebih lah. Jadi untuk adanya pemerataan pembangunan, maka sebenarnya butuh adanya pemekaran desa ini. Bahkan di Gunung Sari harus dimekar menjadi 3 loh. 3 bukan 2. Bukan 2 lagi, 3. 3 ya. Karena terlalu gede ya. Terlalu gede. Terlalu gede. Cari wong Masih gede bukan? Oh enggak, kalau masalah ini enggak. Oh, enggak. Kalau masalah ini enggak, masyarakat sudah menyadari bahwa nanti dalam segi pelayanan, dalam segi pembangunan, otomatis kita kalau pemerintah desanya tidak pinter-pinter menggali dari luar dana desa, ya mungkin kita bisa ketinggalan Begini pembangunannya dalam arti pembangunan. Kalau dari aspirasi yang lain bisa cari wong kayaknya menyengget lah, bisa masuk ke sini minta bantuan untuk pembangunan ini. Tapi kalau mengandalkan dana desa, wilayah sebegitu luasnya, ya otomatis. Dan yang saya tahu juga Tidak maksimal. dengan desa-desa yang lebih kecil itu dana desanya catah ya, alokasinya itu paling bedanya juga nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu signifikan gitu. Jare wong Gunung Sari mah rakyatnya akeh, ya. Misalnya kita talil gini, oleh berkat. Karena rakyat sing dimpanane akeh, sehingga ya mau beli keduman, akeh sing beli keduman. Jatahe pada. Jadi menurut Kang Sukasa yang saya tahu memang yang namanya pemekaran itu ada aturannya deh. Enggak, kita ini calon ini saya siap akan mekarkan. Itu tapi itu membodohi masyarakat. Masyarakat tidak mengerti bahwa ada aturannya loh, ya. Ada PP-nya loh, peraturan presidennya. Pemekaran itu dikiranya kayak bikin proposal. Nih, kita pengen dimekar, tanda tangan setuju. ACC langsung mekar. ACC langsung mekar kan enggak seperti itu. Menurut Kang Sukses
Gimana tuh tentang isu-isu pemekaran di Desa Gunung Sari? Ya pertama saya tanya dulu, atau tidak harus dijawab ya, artinya ini pertanyaan bagi kita semuanya. Yang berhak memekarkan itu siapa? Kubu bukan? Iya. Ya salah satunya. Bukan lah. Bukan lah. Ya bukan lah, di atas kita. Oh, ya mungkin. Artinya Kan ada perpres. kubu sekarang. itu kan upaya aja. Iya, upaya yang mengupayakan, maksud saya seperti itu. Artinya ketika yang namanya kita upaya kan memohon ya, kan ada yang lebih berhak menentukan. Betul. Artinya ketika yang menentukannya ini tidak menentukan, ya berarti kan tidak jadi. Dan isu pemekaran ini bukan hanya ada pada saat pemilihan kubu, tapi coba kita lihat pemilihan gubernur, muncul isu provinsi Cirebon, ya kan? Dijadikan isu. Betul. Anu juga pemekaran juga calon-calon gubernurnya nih. Kemudian pemilihan bupati, muncul lagi pemekaran Indramayu Barat segala macam. Jadi memang pemekaran itu menjadi isu yang seksi. Yang dimainkan oleh para kandidat-kandidat calon agar ya menarik masa tentunya. Karena yang mekar-mekar itu seksi sih. Iya sih. Ya biasanya yang mekar itu yang seksi. Iya dong. Serius loh Ang Suryana. Termasuk juga di desa gitu kan. Dan pemekaran itu ada prosesnya kan. Dikaji dulu. Kita menentukan misalnya tadi luas wilayah Gunung Sari itu berapa, batas boleh dimekarkan itu sampai berapa, penduduknya juga berapa, nanti dari nilai ekonominya berapa, segala macam itu dikaji. Itu ada prosesnya. Ya. Kemudian setelah dikaji, ketika itu dianggap layak, kan itu kan nanti kan diajukan. Jadi dianggap layak apa enggak gitu. Nah, yang mengkaji pemekaran desa ini siapa? Kalau pemekaran kabupaten sudah ada yang mengkaji, pihak Unpad segala macam, itu secara legal sudah ada kajiannya. Tinggal bagaimana gubernur ini memutuskan Indramayu itu memekarkan apa enggak. Itu Indramayu ya. Nah, sekarang kalau desa kan kewenangannya bupati untuk memekarkan itu. Bupati mau apa enggak kan gitu. Kubu kan hanya upaya, dan para calon-calon kandidat ini kan ya tadi karena ini isu seksi, apalagi dari wilayah terpencil yang selama ini katakanlah dianggap kurang prioritas, saya bisa memperjuangkan wilayah saya yang kurang prioritas itu loh kalau Anda pilih saya misalnya. Itu kan isu-isu yang bisa menarik massa kan gitu. Jadi isu itu pasti akan selalu ditiupkan, tapi tingkat keberhasilannya ya nggak tahu. Iya. Bahkan sekarang masih ada peraturan presiden yang belum dibolehkan untuk pemekaran. Dulu itu ada moratorium. Moratorium itu pemberhentian proses ya, artinya kan moratorium selesai udah, jangan ada lagi usulan gitu kan. Nah, itu belum dicabut memang. Jadi ya namanya upaya tetap ya silakan saja upaya, tapi kan sebelum moratorium itu dicabut kan berarti belum boleh. Belum boleh. Makanya di Jawa Barat pun juga hanya 2 yang dibolehkan dimekarkan, tapi Indramayu tidak dimekarkan. Belum ada ya. Belum ada apa istilahnya izin lah, belum ada keputusan untuk dimekarkan. Itu kabupaten. Nah, desa juga sama, belum ada gitu. Maksud saya gini Kang Sukasa. Maksudnya layak apa enggak gitu? Enggak, bukan gini. Sekarang kan momen-momen politik ya, momen-momen pemilihan kubu sudah ada ini lagi yang mempolitisir lagi bahwa pemekaran desa itu tujuan saya di acara ini ya tadi supaya masyarakat tahu, jangan sampai dibohongi, betul. Jangan sampai ketidakmengertiannya dibohongi sama para calon kubu. Orang dibohongi itu sakit, Bor. Oh, pengalaman ya? Pengalaman, Bor. Saya selalu dibohongi, Bor. Artinya yang tadi saya sampaikan, pemekaran itu tidak mudah, melalui proses kan, dan prosesnya sampai sekarang itu di moratorium, diberhentikan. Jadi kan ketika ada yang mau ngomong itu ya bohong berarti, belum ada gitu. Belum ada sama sekali. Yang kedua, sebenarnya yang diuntungkan dari pemekaran itu siapa sih? Bener nggak masyarakat? Kita jujur aja. Apakah setelah dimekarkan masyarakat jadi langsung makmur? Apanya yang meningkat? Menurut saya, coba lihat provinsi Banten, bisa dari Jawa Barat, lihat PDRB-nya berapa, atau kalau PDRB masih belum nyampe mungkin ya. Artinya masyarakatnya ini kehidupannya lebih baik apa enggak gitu. Kalau tingkatan provinsi saya rasa
Ya, itu mah Itu mah sebagai perbandingan saja. untuk provinsi ya, maksudnya di Banten memang betul. Itu perkembangannya sangat. Sekarang untuk desa, Kalau nih. untuk desa, contoh ya kalau desa mah. Beda kan menurut saya kalau desa. Oke. Contoh aja dulu kertas maya sebelum dimekar. Ya, kita kalau bikin apa-apa kan jauh. Bor. Ke kertas maya. Jauh sekali. Termasuk pelayanan yang lainnya juga jauh. Tapi dengan adanya pemekaran kecamatan Sukabumi Bang, kita lebih enak, lebih terjangkau. Sekarang begini. Pelayanan waktunya. Sabar bor. Kita ambil salah satu contoh pelayanan. Ya, KTP misalnya, ngurus KTP. Itu kan pelayanan kan? Iya. Yang mencetak KTP siapa? Desa bukan? Ya bukan. Mana? Kecamatan ya. Kabupaten. Tingkat kabupaten. Iya, kabupaten. Sudah kabupaten. Sekarang boleh di kecamatan lagi. Artinya kan kadang berubah-ubah sih memang. Bisa di kecamatan, nanti ditarik lagi kabupaten. Artinya begini, ketika misalnya orang boros, dia pengen cetak ke KTP, kan tetap ke kecamatan. Artinya dimekarkan apa tidak? Kan ke kecamatan juga. Kalau tingkat desa loh ya, paham nggak maksudnya? Iya. Jadi nggak perlu menurut saya gitu. Tapi kalau maksudnya kalau untuk efektivitas pelayanan, ya masih belum bisa menjawab persoalan masyarakat gitu. Tapi kalau dari sisi ya kan alasan pemekaran apa? Pertama pelayanan terlalu jauh misalnya. Sekarang nih Pak Sukasa yang menjadi alasan itu dana desa. Ya itu. Yang jadi itu dana desa yang menarik. Iya. Desa kita yang besar dengan desa yang kecil sama-sama 1 miliarnya, nggak jauh bedanya. Kalau kita desanya kecil, nanti harapannya pembangunannya lebih merata karena tidak terlalu luas. Ya. Makasing desa cilik pengen bangun baga keder di belakang ngendi ya ini bagus ya. Ya makanya kalau karena pembangunan pemberdayaannya beli kelingan. Ya artinya kalau alasannya untuk mendapatkan dana desa ya bisa masuk karena kan biar pembangunannya merata gitu. Yeah. Tapi kalau alasannya efektivitas pelayanan, yang desa tidak melayani Ji. Sekarang desa mana yang paling kan cuma ngurus surat pengantar gitu kan. Surat pengantar juga kadang-kadang pembangun desanya tidak ada di tempat kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Tapi artinya apapun itu pemekaran itu selalu menjadi perdebatan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selalu namanya perdebatan itu selalu paling merasa benar semuanya. Itu mah tergantung mekanisme saja. Sepanjang mekanismenya boleh dimekarkan ya nggak ada masalah gitu. Dan kalau alasannya pelayanan ya selama pelayanan di kecamatan ya sama saja kan kecamatan juga. Tapi kalau alasannya ingin mendapat porsi BBD, mendapat porsi dari desa ya nggak masalah gitu. Tapi sekarang ini memang belum ada pernyataan yang bisa membuat desa itu mekar itu belum ada. Iya, supaya masyarakat ini mengerti. Jangan selalu dibohongin. Kan sudah saya bilang Bor, dibohong itu sakit. Iya nggak Sukasa? Betul. Saya belum pernah sih. Dilanjut lagi. Panjenengan. Ada pertanyaan masuk lagi. Sambil minum kopi dulu. Ya. Oh iya dong. Kopi. Sambil santai saja kita di acara podcast, bukan berita acara. Jadi boleh ngerokok, boleh ngopi. Yang penting jangan ngegibah aja. Ada masukan dari teman kita, monggo bisa dibacakan oleh panjenengan. Panjenengan aja dulu. Ih, tendogan guys. Saya aja. Oke, iya. Langsung aja. Enggak, soalnya di sini dari tulis. Gini, sebenarnya kita nggak enak kalau kita yang selalu nanya. Ini sekarang gantian Pak Sukasa yang nanya saya dengan sama panjenengan. Ya, boleh. Enggak, maksudnya enggak. Pertanyaan Kang Sukasa kepada saya sebagai masyarakat Gunung Sari gantian. Pertanyaan. Jangan Kang Sukasanya aja. Boleh. Kalau acara podcast ini kan memang saya tidak perlu menanyakan idenya, bukan berarti ini. Artinya dengan adanya begini saya sudah upaya yang baik spesifiknya gitu, yang dilakukan oleh teman-teman kumpulan masyarakat ini kan. Jadi bagaimana ya paling Pak prosesnya aja kan, mungkin ini dengan adanya kamera segala macam ini siapa yang membiayai, apakah dari patungan apa dari sendiri, ada kopi segala macam ini juga siapa sponsornya, ya paling gitu-gitu aja. Sponsornya disponsori oleh BR Coffee. Terus ini ada muatan politik apa enggak gitu kan, ada tendensi mendukung
salah satu calon apa enggak ya Enggak itu ada. aja barangkali. Pure. Ya monggo disampaikan barangkali. Oh gitu. Jadi Dimulai dari siapa dulu, Bor? Kan pengen ditanya. saya dulu. Wih, paling ngotot dia kalau Enggak, menjawab, maksudnya weh. supaya jangan masyarakat itu berpikirannya Boleh. jangan sampai melenceng. Jangan ngeres lah. Jangan ngeres lah. Boleh, silakan, Bor. Jadi gini, program podcast ini Iya. diawali dengan program anak muda untuk kemajuan wilayahnya atau desanya, supaya ada nilai manfaat untuk masyarakat. Betul. Informasi ini sampai ke masyarakat. Betul. Kita di sini program Cas Podcast yang pertama nih Iya. gitu. Informatif. Jadi informatif itu dari mana saja. Dari mana saja. Informatif. Temanya yang penting apa saja? bermanfaat. Betul. Di samping informatif, kita juga mandiri. Dalam arti mandiri itu kita tidak terkait dengan mau calon manapun atau pihak Dukung manapun atau dukung mendukung. Mandiri. Jadi kalau mandiri itu Mandi sendiri. di atas kaki sendiri. Tidak disandarkan ke orang lain. Iya. Kita tidak ada dukungan dari siapapun, Am. Betul. Ada satu, Cehi. Cehi Group. Nah, Cehi itu dari India tadinya. Cehi. Gitu. Oh, bukan, itu janam-janam, Bor. Cehi itu kalau ini Cehi enggak. Kalau yang ini Ada singkatannya, kalau Cehi itu cerita hidup. Hidup, kalau di Gitu, sini. Bor. di samping mandiri kita juga seimbang. Artinya informasi itu seimbang. Jadi informasi tidak artinya seimbang, tidak ada yang mempolitisi. Kita juga seimbang. Dari misalnya dari pihak ini. Boleh maka- saya rampungkan sedikit biar lebih jelasnya? Jadi begini, Ang. mulai. Sudah panas saya soalnya beliau teman bapak saya gitu. Biar apa ya, chemistry-nya wow, saya melihat Ayo waktu kecil. Versi kecilnya. Jadi begini, Ang, kalau Cas Podcast ini ya dari awalnya ini, Ang, ya. Awalnya itu kita dengan Cehi Group ya, dari ada Cehi TV juga. Dari Cehi Group itu bekerja sama untuk membangun podcast, mengadakan podcast, acara podcast. Bintang tamunya siapa aja boleh. Maupun itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, siapapun boleh. Kemit makam Boleh. Tukang ngarit boleh. Termasuk toko besi juga. Toko besi jangan, nggak muat. Iya. Kalau itu mah tokoh. Ya. Kalau ini mah ada hanya. Iya. Untuk kebaikan masyarakat, untuk menginformasikan lewat media sosial untuk masyarakat Sukabumi, khususnya Indramayu dan sekitarnya. Begitu, biar masyarakat itu apa ya? Mengetahui. Ya, gitu. jadi gini, memang hal-hal seperti ini di desa lain ada. Contoh misalnya di Majasari itu sudah ada kan, pernah di Majasari ya, itu ada radio Majasari kan. Itu kan dulu. Ya, artinya ada. Versi kan, dulunya dan versi milenialnya itu seperti ini. Kemudian di Bongos juga ada. Ada yang kan? Ada yang dirasakan anak muda. Nah, saya bersyukur gitu. Artinya kan selama ini saya melihat desa-desa lain kok ada, tapi di Gunung Sari nggak Gunung Sari ada. kok nggak ada. Nah, ini suatu bukti bahwa Satu pencetus kita Di Gunung yang Sari sebagai itu podcast ini adalah Cehi Group. sudah ada gitu yang begitu. Makanya saya patut apresiasi secara pribadi ya. Terima Artinya kasih langsung itu upaya yang sungguh luar biasa menurut saya. Memberikan upaya penyampaian informasi yang selama ini tidak pernah dibangun oleh pemerintah. Masyarakat kalau komplain kemana? Masyarakat tahu bahwa ada pembangunan ini dari mana? Kan nggak ada salurannya gitu. Tapi alhamdulillah sih, Ang. Ya dengan adanya ini kan salah satu upaya gitu kan, membantu menyiarkan, menyampaikan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, dari awal sampai saat ini kita masih berdiri di atas kaki sendiri gitu loh dia, dengan CI Group gitu loh. Artinya kita hanya emang niat kita dari awal juga tulus gitu, menyampaikan informasi secara seimbang. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Oke. Ada pertanyaan masih banyak ternyata. Guys, Ternyata masih banyak pertanyaannya.
Kepala saya sudah ngebul duluan, Bor. Gantian nih. Iya. Biasanya kita tanya terus, sekarang ditanya. Bor. Nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. ini narasumber yang cukup kritis, Bor. Dan pertanyaan ini bisa juga menjadi analogi kepada siapapun yang melihat Betul, ini ya. analogi betul. Bahwa ya itu bisa dicerna, silakan nanti bisa dipelajari. Dinilai sendiri lah. Heeh. Karena yang saya sampaikan ini analogi atau contoh yang faktual yang bisa kita ambil pelajarannya, Betul, kaitannya dengan pemilihan kubu misalnya kan. betul. Kalau diibaratkan masyarakat ini naik pesawat, udah pernah belum naik pesawat? Alhamdulillah pernah satu kali ya. Pesawat dalam mimpi. Kayak pesawat telepon. Kalaupun kita belum, tapi kan bisa membayangkan ya bahwa pesawat itu kan di apa namanya dipandu atau dibawa oleh siapa, supir? Bukan, masinis, bukan, pilot. Pilot, oleh pilot kan. Pilot ini kan pasti yang berpengalaman mengawaki atau membawa penumpangnya ke tempat tujuan. Katakanlah Jakarta Bali misalnya, Yang sudah yang sudah berpengalaman. berpengalaman. Ketika ada 2 orang misalnya, ada 2 orang, satu pilot, satu bukan. Tapi pilot ini nggak punya duit. Yang bukan ini orang kaya gitu. Misalnya katakanlah saya pilot. Punya keahlian Ya, lah ya. ternyata ini bukan pilot tapi dia punya duit. Ada duit. Saya mengajak kepada para masyarakat. Saya akan membawa Anda dengan selamat dari Jakarta ke Bali. Ikuti saya. Ikuti saya, silakan. Iya. Gitu. Kemudian Mas Dasnyata ini juga bilang, enggak, saya aja. Saya hanya mengendarai pesawat itu. Kalau saya mengendarai, saya kasih 100-an ya, 100 ribuan gitu. Iya. Kira-kira masyarakat, Kayak tarik ya. iya, masyarakat beli mana? Kalau Saya tidak menawarkan duit. Enggak. Gini. Apa yang menjadi Oke. pertanyaan Kang Sukasa sebenarnya itu sangat dalam nih sebenarnya. Ya, tahu. Sangat dalam ini. Tahu. Arahnya kemana kita udah tahu nih. Cuma dompet saya cekak, Bor. Saya pengalaman menerbangkan pesawat ke Bali, Jakarta Bali. Tahu. Tapi saya nggak punya duit. Kalau Anda mau naik pesawat saya silahkan. Tapi saya nggak menjanjikan apa-apa ke Anda. Saya nggak punya duit gitu. Tapi saya bisa sampai ke Bali dengan selamat. Menjamin karena saya punya pengalaman itu. Sementara dia Tidak punya pengalaman, tidak tapi punya punya duit. Udah saya aja supirnya, pilotnya gitu. Udah Anda saya kasih 100 ribuan lah gitu. Jadi begini, mungkin. Nah, kira-kira penumpang pilih mana? Mungkin tidak usah dijawab, tapi pemirsa bisa menganalogikan. Itu satu. Yang keduanya, kalau benar memilih yang bagi duit tadi, pengalaman atau pesawatnya nyampe apa enggak sampai tujuan? Itu juga nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Silakan dianalogikan saja. Padahal tadi saya sudah menggebu-gebu, Bor, sudah ingin menjawab. Tapi kalau mau jawab juga silakan juga. Nggak apa-apa lah. Tapi artinya kan gampang. Pertanyaannya gampang, analogi yang gampang, ya monggo dicerna Cuma gitu. ini kan analogi. Iya. Jadi nggak usah dijawab, Bor. Sebenarnya jawabannya udah ada di hati masing-masing. Tapi Cahaya kita hati. juga di acara ini kepada para milenial kita harus punya gerakan juga supaya hal-hal seperti itu kalau bisa nih, kalau bisa saya jawab nih ya. Ya boleh silakan. Kita mau kan dikasih sama yang pendamping pilotnya, Iya, yang tidak punya pengalaman. yang punya pengalaman, ya. Yang tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman. Tapi punya duit. Kartu punya duit. Apa? Punya duit. Ya. Oh, karena ini sifatnya luas. Iya, Umum, jawabannya juga harus luas. Iya. Kita harusnya terima uangnya, tapi ikutnya dengan pilot itu baru selamat. Ikutlah dengan saya, maka Anda akan selamat, Bor. Gitu, Kita nah. sampai Mars ya. Nanti yang punya duit itu akan kapok. Berikutnya nggak bagi duit lagi. Gitu. Nyiprat. Iya, itunya. Iya, kita kan bicara pilot ya. Iya. Bukan bicara yang lain. Tapi ya. saya sanggah dulu. Saya sanggah tadi pembicaraan dari Angcas, argumen dari Angcas. Kan tadi kan wabil khususan milenial. Jangan salah loh. Ibu-ibu juga, emak-emak juga pada nonton ini. Justru yang mama nih yang kadang susah tuh. Tapi pada nonton nih, Bor. Karena kalau yang mama ngerasa punya utang, kalau sudah dikasih sama yang satunya pilotnya itu. Betul. Tapi jelasnya ambil duitnya, kita ikut sama yang pengalamannya. Jadi pilihlah saya yang sudah berpengalaman, Bor, ya. Ambil duitnya, ikutnya dengan pilot yang pengalaman. Biar kapok tuh, yang itunya sudah mengeluarkan duit, nanti periode berikutnya enggak. Ya karena
Pagi duit lagi. Faktanya kan begini, ada yang pinter nggak punya duit. Betul. Ya kan? Ada yang biasa-biasa aja tapi nggak punya duit. Kan begitu tuh yang selalu terjadi. Dan Kalau saya dua-duanya tidak ada, gimana itu? itu menasib sih. Aku pulang ke Mas aja deh. Berarti itu yang terjadi di Indonesia ya. Ya di Indonesia. Artinya kan kan begitu yang terjadi itu, sehingga tapi kan sistem demokrasi yang kita jalin sekarang ini kan memberikan peluang kepada yang memang punya duit gitu. Rata-rata sih ya. Begitu kan, ya mohon maaf, saya misalnya bekerja tidak karuan, tapi ketika begitu mengumpulkan duit saya bisa nyalon misalnya kan. Tapi yang lebih hebat lagi gini Kang Sukasa, dia berpengalaman dalam menjadi supir pilot dan dia juga punya duit. Itu yang lebih hebat lagi. Itu yang lebih hebat. Iya. Dan dia ngasih duitnya ikhlas. Iya, ikhlas. Salah, itu yang lebih bagus. Tapi Itu juga seperti itu juga ada. Jangan salah ada. Bagus kalau ada. Bagus, iya. Bagus. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan petir Gantian. yang menyambar-nyambar, saudara-saudara. Gantiannya Ang. Selalu menyekak, bro. Masukan dari Ang Sukasa nih untuk meningkatkan program UMKM yang ada di desa. Gitu. Masukan saja. Menurut pandangan Ang Sukasa sendiri. Membuat website atau apa untuk media promosi gitu. Yang itu sebenarnya bisa dilakukan. Ini kan banyak potensi muda yang tahu IT apa segala macam. Salah satunya podcast kita itu masuk nggak? Ya masuk. Bisa. Masuk ya kan? Bisa masuk. Karena yang bertahan pada saat pandemi sekarang ini adalah UMKM. Betul. Maka dari itu. Sektor jasa banyak yang Yang ya betul. Matahari atau serba itu juga banyak yang gulung tikar juga. Belum yang abang-abang kita yang tukang ojek apa segala macam juga banyak yang nganggur. Pegawai pabrik banyak yang inilah ya, banyak yang digulung tikar. Tapi UMKM ini bisa lanjut. Maksud karena saya ke situ. Iya, karena ya tapi tetap harus berinovasi. Ketika misalnya pemasarannya masih manual ya harus menggunakan, kan sekarang punya HP bisa aja disiarkan, atau punya Facebook misalnya, siarkan aja lewat Facebook. Atau masuk ke Shopee kan bisa aja kerjasama dengan Shopee, dengan marketplace seperti itu kan. Sekarang kan bagaimana caranya masyarakat Gunung Sari atau Kecamatan Sukabumi itu memanfaatkan situasi industri 4.0 ini. 4.0 apa ya bahasa sininya ya, pokoknya industri yang sekarang sedang berkembang ini, kita jangan ketinggalan gitu. Ketika orang lain menawarkan produknya melalui internet ya kita juga harus begitu, kalau enggak ya ketinggalan kan. Dan banyak orang-orang yang sudah menawarkan produknya itu ke internet, nanti pembayarannya bisa transfer segala macam kan banyak tuh. Ya kita ikutin itu gitu. Sementara kalau saya melihat belum ada produk yang ditawarkan melalui internet di perkembangannya masih mandek. Iya, Kecamatan Sukabumi ini saya belum lihat gitu, bukan belum ada. Mungkin ada tapi saya nggak lihat. Nah, istilah UMKM juga saya nggak tahu masyarakat ini paham apa enggak. Tapi intinya di Gunung Sari itu kalau saya lihat perkembangannya itu kan beda dengan yang dulu-dulu. Sekarang kalau saya lihat itu kan motor, mobil itu lalu lalangnya intensitas sangat tinggi. Iya. Kemudian ya banyak yang jualan-jualan itu kan itu, bukti bahwa bahkan ada teman yang bilang kalau di Gunung Sari itu jual apapun laku gitu. Betul. Katanya gitu. Iya. Dagang serabi ya payu, dagang sampai mohon maaf orang-orang luar Gunung Sari kan pada jualan di sini. Ya kan? Iya betul. Ayam geprek lah, serabi, bubur kacang dari Madura misalnya, segala macam. Artinya toprak. Ya orang Gunung Sarinya mana gitu, orang Kecamatan Sukabumi mana? Bukan berarti orang itu nggak boleh jualan di sini, bukan. Boleh, silakan, ini kita bebas pasar global kan. Jangankan orang luar desa atau luar pulau, orang luar negeri pun boleh jualan di sini. Tapi maksud saya orang Gunung Sarinya jangan jadi penonton. Jangan jadi pembelinya saja. Coba lihat di pasar malam. Coba adakan survei siapa yang jualan ini, siapa yang jualan itu. Berapa banyak orang Gunung Sari yang memanfaatkan peluang itu gitu. Jadi bicara terkait dengan UMKM, ya mungkin kalau lebih khususnya barangkali kalau lebih kita kerucutkan lagi bahwa ada upaya-upaya menjual sesuatu kan. Entah itu produk, entah itu jasa, entah itu apa yang bisa meningkatkan pendapatannya kan. Itu aja dulu yang dilihat. Jangan UMKM. Kalau UMKM mungkin sudah bahasanya sudah agak ini ya, sudah agak mengglobal. Iya gitu. Terlalu mengglobal. Dan satu hal yang perlu dicatat tadi,
jualan apapun di Gunung Sari itu laku katanya gitu. Kesimpulan atau kata-kata bukannya terakhir lah. Bukannya terakhir Bar, bukannya terakhir kata-katanya. Kesimpulan daripada podcast kita pada malam hari ini menurut Ang Sukasa itu apa? Gitu. Udah ya boleh. Boleh. Ada beberapa hal. Pertama saya ulangi lagi bahwa saya secara pribadi mengapresiasi kegiatan ini dan ini perlu didukung ya. Ya saya mungkin kalau ada rezeki barangkali saya bisa bantu-bantulah barangkali. Amin. Secara pribadi. Artinya ini sesuatu upaya yang harus didukung semua pihak gitu. Sebagai upaya anak-anak muda yang mencoba menjembatani antara aspirasi masyarakat, mendengarkan pendapat-pendapat dari para narasumber yang mungkin bisa menambah pengetahuan mereka kan itu. Jadi ini harus didukung gitu. Amin. Itu satu. Yang keduanya barangkali di awal saya tadi sudah menyampaikan latar belakang saya segala macam bukan berarti untuk menyombongkan diri. Iya. Tapi itu sebagai motivasi bahwa orang desa kayak saya pun bisa, kenapa yang lain tidak gitu. Sama-sama makan nasi, sama-sama kulitnya hitam gitu kan, sama-sama main di kali, kenapa nggak bisa? Saya juga dulu nggak bisa bahasa Inggris, bisa jadi bisa tuh kenapa? Kan perlu diikuti itu. Artinya sekarang banyak media untuk belajar. Betul. Selagi kita masih diberikan umur, kesempatan, memenuhi syarat, kita jalankan gitu. Let's Jadi go. untuk generasinya bapaknya Dion ya mungkin sudah game over. Tapi untuk teman-teman yang masih muda-muda ini, anak-anaknya bapaknya Dion ya berarti Dion dong. Anak saya, anak teman-teman saya ini masih ada kesempatan. Maksudnya mereka yang menginformasikan kepada anak-anaknya generasi penerusnya, bisa loh kalian sekolah ini, bisa loh jadi ini, bisa jadi itu gitu. Banyak banget peluang yang bisa didapatkan. Jadi kalau kita punya internet, punya HP sekarang kan nyambung internet semua ya. Manfaat, jangan hanya maukah bagi link. jangan hanya itu, tapi cari informasi-informasi yang sekiranya bisa menguntungkan kita. Yang ketiganya terkait dengan kondisi desa, karena kita mau menghadapi pilihan kubu, ya bijak-bijaklah. Memang masyarakat masih sulit ya diajak untuk sama pikirannya dengan kita. Betul. Bahwa money politik itu udah baik segala macam masih sulit, tapi paling tidak ada gerakan dari kita ini masyarakat, atau melalui podcast ini menyampaikan bahwa ya money politik itu membunuh demokrasi sebenarnya kan. Terkait dengan pembangunan, karena Sukagumiwang ini kan bagian daripada Indramayu dan saya bekerja di Pemda Indramayu, jadi ya saya harus banyak memfasilitasi ini gitu. Cuman catatan saya nih sebelum ditutup ya untuk yang kemarin yang saya juga mengikuti katanya sampai 12 juta gitu ya. Iya betul ya. Yang itu santunia. Ya 12 juta. Ngeblank. Begini, infak itu wajib apa enggak? Tidak wajib. Tidak. Tidak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib zakat. Perolehan zakat kita berapa? Kurang tahu saya. Nah itu dia. Artinya kita berfokus pada hal-hal yang sunnah. Wajibnya ketinggalan gitu, paham nggak maksudnya? Iya paham. Harusnya kan potensi wajib ini yang kita gali juga. Banyak pengusaha, banyak petani yang kaya segala macam, dan kalau melihat dengan datanya semuanya muslim kan? Iya. Ya, dan kalau muslim itu kan punya kewajiban, ada 5. Iya. Salah satunya ya zakat tadi. Zakat tadi. Nah, kalau 2,5% saja, contoh saya misalnya petani, panen saya berapa sih? Kan itu ada zakat mal kan? Kalau semuanya bayar, maksud saya gini, kalau semuanya bayar zakat, subur makmur dong. Oh, itu dia. Subur makmur dong masyarakatnya. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana masyarakat. Ketika lembaga tertentu DKM atau apa itu bisa menggali infak, ya coba kita gali juga zakatnya. Sadarkan bahwa zakat itu wajib. Memang tidak mudah ya. Kadang-kadang kita itu monumental, maksudnya monumental ketika ada banjir kita merasa simpati langsung. Baru ya. Iya merasa simpati. Atau misalnya kita perlihatkan ada orang tua yang rumahnya hampir rubuh, nggak bisa makan, kita kan langsung ternyuh ikut bantu. Kan hanya sesaat gitu. Iya. Tapi zakat kan terabaikan. Nah ini mulai disadarkan bahwa zakat itu wajib. Kan wajib itu hukumnya kalau tidak dilaksanakan nggak dosa kan. Iya. Nah peran siapa ini ya? Mungkin peran DKM bisa pelan-pelan dan itu terjadi di Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung. Itu nilai zakatnya luar biasa di situ, dan saya pernah
sering ke sana dan mengetahui itu zakat yang banyak tuh. Sampai bisa menyekolahkan beasiswa anak-anak fakir miskin dari zakat itu, sampai kan ada 8 penerima mustahiknya itu kan. Itu dari zakat gitu. Nah, ini maksud saya mulai digagas. Selanjutnya adalah bagaimana caranya mensosialisasikan bahwa zakat itu adalah sesuatu yang wajib, yang itu perintah agama dan manfaatnya pasti banyak kan untuk fakir miskin. Untuk apa saja itu. Ya termasuk itu juga santunan anak yatim piatu juga kita kerjasama dengan pemerintah desa juga. Alhamdulillah ya merespon. Yang sejarahnya seperti itu. Oke. Terima kasih Ang Sukasa. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Oke, saya akan ingin menutup acara pada malam hari ini dengan kata-kata dari Ang Sukasa sendiri. Saya ciplak dari media sosial. Dari Facebook ya? Dari Facebook. Kebetulan saya juga Facebooker. Jika kamu bekerja untuk masyarakat, tidak otomatis pekerjaanmu diridhoi oleh Tuhan. Tapi jika kamu bekerja niat ridho Tuhan ya, maka sudah jelas pasti masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya. Jangan bilang pekerjaanmu bekerja untuk masyarakat, tapi bekerjalah untuk Tuhan. Jadi jangan jadi pengabdi negara, jadilah pengabdi Tuhan. Lewat pekerjaanmu untuk membangun negara dan masyarakat, maka kamu akan mendapatkan ridho dari Tuhan, Tuhan alam semesta lah. Atau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Dan manfaat bagi masyarakat akan benar-benar dirasakan untuk kebaikan masyarakat. Gitu kata Ang Sukasa. Benar mungkin. Betul. Dari status yang banyak tadi, kalau dipersingkat cuman paling 1-2 kalimat. Kalau kita bekerja untuk Allah, untuk Tuhan, itu akan menerima, masyarakat akan menerima manfaatnya. Jadi 2 dapatnya. Tapi kalau kita bekerja untuk masyarakat, tidak otomatis. Jadi cuma 1 gitu. Yang didapat hanya pujian dari masyarakat barangkali, tapi sama Allahnya belum tentu kan. Iya. Jadi itu ininya. Sama dengan kalau chemistry-nya. Iya, dan maaf saya jadi balik lagi ke infak tadi, kita sodako. Saya ingin mengajak kepada teman-teman ini kalau sodako atas namakan orang tua, terutama yang sudah meninggal ya. Hamba Allah. Terutama yang sudah meninggal. Sebab kalau sodako ini mengatasnamakan diri sendiri, kalaupun itu diterima, yang menerima pahalanya kan kita sendiri kan. Ya. Iya. Orang tua kan tidak diberikan pahala atau tidak mendapat kebagian. pahala. Iya. Tapi kalau kita bersodako atas nama orang tua, kan yang dapat pahala orang tua. Kitanya dapat pahala karena sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi dua-duanya dapat. Sudah menyangkup semuanya. Paham kan maksudnya? Paham. Ya Gabar. Oke, sangat menarik pembahasan pada malam hari ini. Mungkin dari Angcas ada masukan? Dari saya, yang pertama saya sangat senang sekali Ya. pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Waduh, berbahagia. Malam pengantin. Iya, Bu. Kita bisa mendatangkan Kang Sukasa Iya. dan berbincang-bincang hangat Dengan tentang Kang Sukasa. Isu pembangunan desa yang ada di Indramayu. Betul. Terima kasih, saya Casnata. Saya Muhammad Adeonendra dan beliau Ang Sukasa, teman bapak saya juga. Ya. Oke, terima kasih pada malam hari ini, sangat menarik, khususnya untuk di masyarakat di Desa Gunung Sari. Tolong untuk anak-anak muda jangan punya pikiran untuk golput. Sekali lagi ini pesta demokrasi kita, ini adalah hajat kita semua. Jangan golput, pilih sesuai hati nurani kalian, dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe channel kita CHI Official, dan ada juga CHI TV. Dan jangan lupa juga subscribe CAS Channel untuk mengetahui info-info seputar pertanian, politik, kesehatan. Di situ juga ada. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Santi, Santi, Santi.